arba'an. Wa man yaqad du'a lam yukhrim ijabah liqauli ta'ala ud'uni astajib lakum. Kata Imam Al-Jandusti mendengar daripada Al-Imam Aba Muhammad bin Fudel rahimahullah ta'ala. Amin. Qala berkata al-hukama ahli hikmah, man ruziko, siapa orang mau diberikan rezeki, ya, arba'an lam yukharrim arba', yang tidak bisa dialing-alingin nih, nggak ada satirnya, doanya nggak ada satirnya, doanya nembus langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada empat perkara ketika orang mau minta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta rezeki baik urusan dunia maupun urusan kesehatan maupun urusan akhirat. Yang pertama, man ruziqad doa lam yukhrim ijabah liqauli ta'ala ud'uni astajib lakum. Ya, kata badil hukama, siapa orang mau diberikan rezeki, doa. Orang doa lam yukhrim ijabah, nggak ada satir, pasti diijabah. Mana firman Allahnya? Liqauli ta'ala ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti ku terima. Ada caranya. Makanya doa muhulul ibadah, saripati atau pokok daripada ibadah, ada caranya. Gimana doanya mau cepat ijabah? Riadoin, kirakatin. Ya. Ya, orang mau belajar ilmu kebal nih. Mau ilmu apapun kayak gitu ya, dia mau belajar ilmu kebal. Ya, dipuasain tuh. Puasa 7 hari. Misalnya contoh gitu. Ya. Puasa. Kalau puasa pasti dikebal. Paham? Makanya hidup yang ditirakatin ame hidup mak ditirakatin beda hasilnya. Ya, itu hidup tirakat, ini tirakat. Ini tirakat kan ngaji, Bu. Yang berat mah ngaji dah. Tirakat yang berat ngaji. Berat. Ya. Untuk ilmu tirakat paling berat. Gitu ya, berat. Gitu. Timbang puasa segalanya ini bisa tirakat. Bisa istiqomah inti ngaji, pulang inti kaji lagi, setelah kaji inti amalin, sedikit paham inti amalin, itu tirakat yang sangat luar biasa. Tapi alangkah baiknya, ya, kata guru-guru aneh, tambahin lagi pakai puasa. Puasa itu ngajar nggak biasa puasa, inti nggak bisa puasa selama 7 hari. Puasa ada Senin Kemis. Habis puasa jangan tinggalin dah sunah-sunah, pasti ijabah doanya. Qobliyah, ba'diyah, duha, malam bangun. Ya, baru kata ud'uni astajib lah. Ya. Karena derajat kita, ya ada guru anak di Anwar Mansur, derajat kita tergantung capek kita. Seberapa capek kita, segitu pun derajat kita. Paham? Seberapa capek kita, segitu pun pangkat kita. Paham? Jadi, dengan inti puasa, inti kerja, dengan puasa, inti masih ikhtiar segalanya. Dengan punya tujuan doa. Doa tadi inti puasain. Kita puasain. Makanya hati badul ulama, man ruziqad doa, siapa orang rezeki, doa, mohon kepada Allah. Doa itu doa ulang-ulang, doa yang tidak ganti-ganti. Tidak ganti-ganti itu ulang-ulang, siap sholat itu baca, itu mohon, itu mohon. Itu rakatin malam dibangun, setelah malam dibangun bisalatu wassalatu sebelum subuh. Sebelum subuh ente baca subhanallah bihamdihi subhanallah fil azim astaghfirullah. Ya kan? Zuhur ente baca la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Magurugane tambahin
Al-Qur'annya dapat daripada kayak Imam Ahmad Rosali tambahin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil tuh baca 100 kali bizor waqiah bisa asar 3 kali kalau kepepet banget 3 kali nggak bisa baca 14 kali surat waqiah habis asar ya baca waqiah doa jadi rezeki doa mau jalan doa tapi lupa mau jalan kerja ya mau jalan sekolah mau jalan apapun keluar dari rumah doa ya doa keluar dari rumah doa habis doa yang udah berkeluarga ya salaman nih bininya cium tangan ya bini jangan tutup pintu dulu tuh ngeliatin dia sambil doa tanpa sepengetahuan sang suami ngeliatin dia tuh sambil doa tanpa sepengetahuan sang suami doa tuh bini wah cepat banget ijabah sebaliknya begitu juga anak lagi jalan orang tua ngeliatin tuh anak kerja dia doain tanpa sepengetahuan anak orang tua doain dari jauh ya, dia selamat dia rezeki yang barokah itu jadi bisa dekat lagi dengan engkau gitu. Karena seorang anak yang dia sukses pasti ibunya luar biasa dan seorang suami yang sukses pasti istrinya luar biasa. Nah, itulah Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Makanya Rasulullah ya sampai dibilang amun husnun. Hari kesedihan buat Rasulullah SAW ketika kepulangan daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Ya bulan nggak bisa bangun di kasur, sakit Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sakit. Ya, dia tahu kekasihnya mau datang. Nabi Muhammad SAW. Ambil anaknya Sayyidah Fatimatul Zahra, hiasin anak. Dihiasin. Ini siapa? Ayah kamu Rasulullah mau datang. Lama datang Rasulullah lompat dari tempat tidur. Dia lompat tempat tidur, bawain air. Kadang baik ibu, baik bini melupakan sayangnya. Harusnya ibu ingat waktu sayang di waktu dia lahir. Sejak kecil lahir ditimang sayang. Ya kan? Ada yang dikit-dikit dia marah. Ya kan? Ada yang dikit-dikit dia marah. Ya kan? Dia nangis buru-buru diparanin. Kenapa? Bang, begitu juga suami, istri. Jangan lupa waktu dia pacaran, waktu ketemu pertama kali cinta pertama sayang pertama kali, jangan dilupain. Bang, kadang dilupa. Oh, kebaikan yang banyak. Kan nggak mudah menikahkan seorang istri, kan nggak mudah. Dinikahkan nggak mudah kan? Nggak main asal nikah aja. Beban seorang laki. Dia ngeluarin dana, duit dan tenaga udah untuk istri. Gimana nggak sayang suami? Awalnya dia sayang banget dikeluarin tuh, gue maharin. Paham? Anak, gue pakai kain. Paham? Jangan lupain nih sayangnya. Kadang orang lupain sayangnya. Dia nggak tahu ketika ya tuh anak tuh nggak tahu wah iblis luar biasa dengan pasukannya bagaimana ya seseorang ya yang bernabikan Nabi Muhammad yang bertuhankan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling daripada Allah taala dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Gua hancurin. Makanya pentingnya tirakat yang sangat luar biasa. Bukan saat ini, dari dulu sampai gini hari. Tirakat yang sangat luar biasa cuman satu. Ta'lim wa ta'allum. Belajar dan mengajar. Di mana di pengajian ngaji? Ya,
yang membentuk karakter hidup kita yang tadi kurang baik menjadi baik, yang tadi kita kurang dekat kepada Allah Ta'ala, yang tadi kita kurang kenal dengan akhlak budi pekerti Rasulullah SAW, kita kenal sehingga kita tuh orang tua baik mana, sehingga tuh bini tuh paham dengan tuh ya, anak sukses pasti ibunya luar biasa, suami sukses pasti istrinya luar biasa, cuma dua gitu ya. Itu doa nih, doa. Mak kita jalan kita dan doain. Jangan langsung masuk tuh mak, bini kita tuh mak, jangan langsung masuk, yakin keluar, jalan. Tanpa sepengetahuan di jauh doa. Seperti orang nganterin tamu. Nanti tamunya ada tamu nih, tamu mau pulang, anterin. Tak mau pulang anterin. Jangan nanti mau pulang aja anterin tuh tamu. Kenapa? Dia pertama datang bawa 1000 ke berkah. Dia pulang bawa 1000 ke hancur. Anterin. Jangan sampai dia pada copot tuh. Dia menempel lagi di sini. Anterin tuh tamu. Sampai depan, sampai ada motornya. Paham? Inilah ajaran agama. Ini doa, mau ijabah doa. Caranya begitu. Tirakatin dah, ditirakat nanti bisa puasa Senin Kamis kayak tadi tirakat gitu ya. Ditirakat Senin Kamis dia bisa puasa, malam dia bisa bangun. Ya, kayaknya Allah paling benci ketika orang ya dia nggak berdoa. Itu cara begitu. Ya istri doain suami bangun. Istri apalagi suami atau sambil mikir yang panjang-panjang. Pun orang tua harapan cuma anak, atau sak minta apa-apa. Ya, ini anak mudah-mudahan halakku bawa berkah, bawa manfaat, jadi anak yang soleh. Gue pulang enak, sak minta yang lain, pasti hidupnya berkah. Pun istri begitu pada suami, udah doa ke macam-macam. Minta untuk suami, itu doang udah. Ya, makanya kata Allah Ta'ala tuh tadi. Ya, salah satu manruzikot doa, siapa orang mau rezeki, ya doa lam yukhrim ijabah. Tidak ada aling-aling, tidak ada satir, pasti diijabah. Liqauli ta'ala ud'uni astajib. Baru kita minta. Ud'uni astajib lakum, barulah berdoa, pasti aku terima. Langkah engkau benar. Ya, kadang orang doa juga doa. Doa kan sebenarnya tangan diangkat tuh, angkat tangan. Ya, dum kapahi, satukan 2 tangan di atas tadi. Dulu ada guru ana namanya Pak Maskur Khair. Ya kelas 3 aliyah gitu, kelas 3 aliyah. Pak Maskur Khair nama orang kiri guru anak. Orang doa begini. Tangannya di bawah, disampit pakai penghapus. Angkat. Ya, waktu kelas 6, kelas 4 tahun di pondok, aku Pak Yusuf Arbiti doa gini. Pulang dia nggak mau ngajar lagi. Itu guru Pak Yusuf Arbiti orang Bawean. Begini doa tangan doa. Doa. Kita doa begini belum doa juga Allah nggak terima. Belum kita mohon Allah udah nggak terima. Banyak kan orang doa tangannya di bawah, bang. Atau nggak ada begini doa nih? Kecil gini doa ya, jangan ya. Itu bukan agama Hindu, paham ini? Bedakan Hindu dengan agama Islam, paham nggak? Lo katanya mau diterima, paham? Itu aja udah nggak ada keseriusan, paham? Udah tidak ada harapan, paham nggak? Paham? Orang ada harapan, nggak ada harapan beda. Kan? Doa begini dia, tangannya di bawah, udah nggak ada harapan diterima, udah kagak ya? Amin. Ngapain orang tuh? Lu kan minta doa sama Tuhan, lu hati-hati jangan bercanda. Jangan buat candaan dalam doa. Kata amin jangan buat candaan dalam doa. Kan banyak orang buat candaan. Yang dibilang buat jangan, buat tidak keseriusan. Siapapun yang baca doa, ya kan, amin yang benar. Apalagi yang doa banyak. Mungkin dari salah satu ini ada yang diterima, jadi kita diterima semua. Semuanya. Yang begini nggak pasti diterima, enggak. Jangan. Itu
Kayaknya beda ketika orang tahu pandangan ilmu dengan orang nggak punya ilmu. Oh beda. Beda. Langkahnya semuanya beda. Ya, tata cara yang dibuat dengan orang punya ilmu pasti ada ilmunya. Gitu ya. Sama dia. Yang kedua, wa man rujiko, siapa orang mau diberikan rezeki. Ba'dil hukama al-istighfar, perbanyak istighfar. Mau rezeki perbanyak istighfar. Lam yukhrim al-maghfirah liqauli ta'ala innahu kana ghafara yursilis sama alaihi midraron. Tadi ayat yang dibaca siapa? Iwan ya? Ya, turun hujan. Ya, makanya Syekhona Khalil Bangkalan, datang orang kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, begitu permasalahan cuma satu dikasih masalah Khalil. Datang orang, Kiai, anak udah bertahun-tahun nggak punya anak, istighfar. Kiai, nih anak ladang nih, sawah nih, ya kan, nggak panen-panen, istighfar. Sawah banyak tikusnya, istighfar. Utangnya banyak, istighfar. Cuma satu. Kalau turun kan hujan dari langit, rezeki dari langit. Kalau belikan nggak punya anak, kasih anak segalanya. Banyakin istighfar. Nah, ini dapat amalan istighfar daripada guru aneh kayak Maftu Bastul Bihri, yang sampai akhir hidupnya beliau nggak makan nasi, makan singkong. Ya, habis subuh 1000, habis asar 1000, dikit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 1000. Di subuh 1000, bisa asar 1000. Banyakin istighfar. Innahu kana ghafar. Turun rezeki kita banyak istighfar. Kenapa banyak istighfar? Ya, karena kita manusia yang nggak pernah luput daripada salah dan lupa. Al-insan mal khata' wa nis. Nggak pernah luput daripada salah dan lupa. Ya mohon ampun, pagi-pagi kita mohon ampun, sore kita mohon ampun. Akhirnya dia rezekinya semua dapat, semua segalanya dapat, dan Pak insya Allah akhirnya husnul khotimah di akhirnya. Kenapa? Dulu mohon ampun tiap hari. Makanya berharap ketika ada jikiran-jikiran, ya jikiran-jikiran yang khusus, ya setelah kita berzikir, mohon kepada Allah, ya Allah jadikan istiqomah ya Allah. Apa yang aneh baca nih Quran tiap sholat nih baca 3 ayat, baca sa'in atau nggak baca setengah ayat, jadikan istiqomah ya Allah. Mohon istiqomah Allah Ta'ala. Tutup akhir doa sama istiqomah. Kalau nggak kita tutup, wah, nyari kita seminggu bisa, minggu besok kan nggak bisa. Seminggu kita bisa jalanin nih, tok. Seminggu udah nggak bisa. Minta jauhin ya Allah dari godaan-godaan setan ya Allah. Minta istiqomah. Tolongin ya Allah, tolongin. Ya, jadi hamba yang soleh, yang istiqomah. Udah harapan kita cuma itu aja. Ya, dia hamba yang soleh dan istiqomah. Udah pasti barokah ini. Ya, istiqomah bisa jalanin apa yang kau perintahin. Dikit demi dikit, tahap per tahap. Sampai akhir hidupnya aneh nggak pernah ingkar kepada Engkau ya Allah, selalu menjalankan tindak lampah Rasulullah SAW yang kita tahu sedikit demi dikit. Aneh guru aneh ya Allah, tolongin ya Allah, istiqomah ya Allah. Ya, kasih tahu aneh ya Allah, dikala aneh maksiat, dikala aneh nyeleweng, dikala nyeleweng gitu, tolong ya Allah dengan cara Engkau ya Allah. Kita redok minta diapain aja sama Allah Ta'ala ketimbang di akhirat. Minta tolong, ya Allah tolongin. Jangan sampai kita keluar daripada rel yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta tolong ya Allah Ta'ala, ya tolongin ya Allah. Itu. Ya perbanyak istighfar. Waman rujiko, siapa orang mau rezeki lagi? Yang ketiga nih. As-syukur. Banyak-banyak bersyukur. Lam yukhrim al-majidu, ya tidak akan ada penghalang, Allah akan tambahkan rezeki kepada dia. Liqauli ta'ala, sesuai dengan firman Allah,
La in syakartum la azidannakum. Siapa orang yang bersyukur kepada aku akan tambah nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di malam ngaji, di malam tadi pagi dapat rezeki, alhamdulillah 5 juta. Besok dapat rezeki lagi 5 juta, alhamdulillah. Tiap hari kau berikan aku lebih 5 juta, ya Allah. Lama-lama jadi bos kontrakan, ya Allah. Ya, itu alhamdulillah. Begitu ente mau alhamdulillah kan gitu. Bukan kata aneh, tapi kata Rasulullah SAW, afdhalud doa alhamdulillah. Cakepnya doa, bagusnya doa, ucapan alhamdulillah. Ente baca alhamdulillah 3 kali, 4 kali, 10 kali, 33 atau bisa 33. Minta bismillah ya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Habis kamu baca alhamdulillah, hayati ya Allah, makasih. Udah tutup aja ya alhamdulillah ya Allah. Ya. Habis ini kau berikan aku rezeki ya Allah yang cukup. Ya. Gitu ya. Yang tadi kurang baik jadi baik, yang dijadikan cukup istiqomah dulu dah. Ya, nggak kuat rezeki yang banyak, kalau dikasih rezeki yang banyak kita lupa bersyukur nanti ya Allah. Nggak apa-apa yang dibicarakan rezeki, tapi untuk bersyukur Allah, berikan rezeki yang cukup ya Allah, untuk syukur, untuk tambah syukur kepadamu ya Allah. Dikala aku menyelanya hilap ya Allah, tolong ingetin ya Allah dengan caramu ya Allah. Minta tolong ingetin dengan cara Allah. Dan apa yang kau berikan kepadaku ya Allah, jangan kau hisap ya Allah. Ini saya buat ibadah, buat ibadah, ya. Buat istri kan buat ibadah, buat anak buat ibadah, buat ngaji buat ibadah. Selama kita berbuat masih hidup, niatkan untuk ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Apapun kita lakukan dengan niat ibadah. Yang ketiga. Yang keempat, waman ruziko, siapa orang mau rezeki. At-taubatu, tobat buat dapat udah tobat ya bisa menjadikan rezeki pada Allah, memberikan rezeki pada seorang yang bertobat. Lam yukhrim lil qabuli, lam yahril lil qabul. Tidak ada penghalang Allah terima tobat seseorang, sehingga Allah berikan rezeki kepada dia. Liqauli ta'ala, sesuai dengan firman Allah, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Sungguh Allah menerima tobat seorang hamba dan mengampuni segala kesalahannya dan kejelekan dia. Allah nggak diampunin tobatnya, diampuni segala kejelekannya. Ya, rezekinya gampang. Empat tuh cara rezeki. Ya kan? Orang bingung nih, Allah lihat. Orang pada kebingungan, ATM-nya dibekuin, banknya dibekuin, tabungannya dibekuin. Pada bingung, tapi hatinya beku, nggak ada yang bingung. Hatinya beku hatinya. Tuh tabungannya dibekuin, pada bingung, gaji pengakuan pada bingung, hatinya beku. Itu kan tanda-tanda, ya kan, fitnah daripada Dajjal. Kan Dajjal diuji medunya, ayo siapa yang mau ikut gua nih, gua bisa nih, ya. Orang kakinya mata kakinya, ya, mata kakinya selaut laut, dalam laut. Mau duit, mau kasih duit. Jangan sampai kena fitnah daripada Dajjal. Balik semua kesalahan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, langit bumi berserta isinya punya Allah. Kita sekedar numpang. Ya, kita sekedar numpang, napas yang berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sembarangin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah nggak akan sembarangin kita. Cuman itu doang. Caranya bagaimana? Ya, ngaji. Jangan lupa tonton selalu, ya kan? TikTok majelis, ya, Markoja. Ya kan? Tonton selalu kan, subhanallah, doa gitu ya, doa cara rezeki gitu tadi tuh. 4 cara rezeki yang diajarkan oleh Ba'dil Hukama, gitu. Ya kan? Cara rezeki 4. Tuh, bacanya ada apa, dapat amalan juga daripada guru aneh lagi susah banget, genting susah. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, baca 450. Mau terakhir udah habis tuh, hasbunallah wa ni'mal wakil, tutup dengan ni'mal maula wa ni'man nasir. Tutup.
posisinya duduknya nggak boleh berubah. Posisi duduk nggak boleh berubah. Semua guru-guru yang aneh kasih semua antum. Dari aneh 4 tahun mondok ya sampai kelar mondok itu semua ngasih itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan jangan lupa perbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca 100 dibaca. Itu 100. Orang kita hamba Allah Ta'ala, puji aja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita yang hamba yang lemah, memang kita ngakuin hamba yang lemah, ya kan? Di mana lemah kita? Kita masih minum, kita masih makan, namanya kita lemah. Yang tak makan, yang tak minum, yang tak pernah tidur, yang hidup selamanya cuma satu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.